Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-mukarramun para alim ulama wa bil khusus sahibul hajah Bapak Kiai Haji Surnadi Abdul Majid, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa kabar Bu? Baik? Semuanya sehat? Semuanya iman? Yang benar. Iman semua ini? Amin. Amin ya Rabbal. Hal ini perlu saya pertanyakan. Kenapa? Karena yang namanya iman gak sama dengan Islam. Paham? Apa? Kalau orang beriman sudah pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Paham? Sebagaimana satu kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, qalatil a'rabu amanna. Dulu di zaman Nabi, Bu, ada sekelompok bangsa Arab pegunungan datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan bangga mereka membuat statement. Kata mereka, "Ya Nabi, kami telah beriman." Namun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad, kamu belum beriman, kamu baru Islam, belum masuk iman ke dalam dadamu. Nah, mudah-mudahan bagi yang status keberagamaannya pada siang hari ini masih Islam, ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi beriman. Dan bagi yang sudah beriman, mudah-mudahan ditambah-tambahkan keimanannya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kenapa? Nyanyi. Nyanyi. Nyanyi mah kecil euy. Kok gini-gini kan raja dangdut ini. Ntar nyanyi bonus ya. Belakangan nyanyi Maya. Yang penting ngaji dulu ya Bu. Nyanyinya antar jam 5 ya. Berbicara mengenai Isra dan Mi'raj, itu paling ada tiga dimensi yang menjadi pembahasan. Berapa Bu? Tiga dimensi. Dimensi pertama, teknis perjalanan Isra dan Mi'raj. Dimensi kedua, masalah tafakkur. Dimensi ketiga, pelaksanaan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, dimensi yang pertama mengenai teknis perjalanan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya
yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Masjidil Haram di kota Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Kalau sekarang Baitul Maqdis itu namanya Palestina. Dari Palestina diangkat naik ke langit, ke ujung langit, melampaui 7 lapis langit, ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, kalau ditempuh secara konvensional pada saat itu, yang namanya Makkah sama Palestina pakai unta bu 3 bulan. Berapa? Kalau bolak balik berapa bulan bu? 6 bulan. Itu baru Isra-nya saja, belum lagi naik ke langit yang nggak bisa dihitung oleh akal manusia. Betul? Tapi semua itu kenyataannya cuma ditempuh dalam waktu separuh malam. Masuk akal nggak bu? Masuk akal nggak bu? Masuk akal nggak pak? Kagak ya, gak masuk akal kalau perjalanan itu ditempuh dengan teknologi manusia. Betul bu? Saya kasih contoh nih pak. Baru-baru ini saya ke Hong Kong. Tahu Hong Kong bu? Gimana? Tangerang ke kanan. Saya ke Hong Kong dari Cengkareng sini, Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum berangkat saya mampir di lounge, di restoran, dan saya lihat di pojok ruangan ada 10 ekor semut lagi rapat seru banget membahas bahayanya goyang ngebor. Semut nih ya, saya ambil seekor, saya kantongin, bawa naik pesawat terbang. Pesawatnya Boeing 747, terbang 4 jam sampai Hong Kong. Di sana istirahat 1 jam, kembali lagi dengan pesawat yang sama 4 jam. Jadi bolak-balik jumlahnya 9 jam. Saya kembali ke sudut ruangan di lounge tadi, saya lihat yang 9 ekor masih rapat, makin seru. Udah gitu saya kembalikan yang seekor, dan saya lihatin, ditegur sama yang lain. Hei, lu dari mana lu? Waduh, habis jalan-jalan. Kemana? Ke Hong Kong. Kata yang lain, lu gila apa geblek? Itu kan Hong Kong jauh, nyeberang lautan. Kalau kita ke sana 100.000 tahun belum tentu nyampe. Itu juga syukur-syukur kalau selamat. Nyeberang lautan. Bagaimana Anda bisa pulang balik cuma 9 jam? Tunggu dulu. Saya pergi ke Hong Kong bukan dengan teknologi semut, saya pakai teknologi manusia. Gimana caranya? Yang ngajak saya Bang Haji Roma Irang. Kemudian diajak naik burung besi, pesawat terbang, cepat terbangnya 4 jam nyampe. Sampai sana saya makan bakso semangkok, balik lagi kemari. Jadi pakai burung besi alias pesawat terbang. Oh pantes. Kata temannya gimana ya bu? Oh. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diisrakan dengan teknologi Allah. Kendaraannya khusus, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu makhluk bentuknya seperti kuda, memiliki sayap berlapis-lapis, sekali melangkah lenyap dari pandangan mata alias secepat kilat, makanya diberi nama buraq. Buraq itu artinya barqun, yaitu kilat. Karena kecepatannya seperti kilat, diberi nama ini makhluk buraq ya. Yang ngawal Jibril alaihissalam. Tahu Jibril bu? Jibril itu jenderalnya malaikat, rajanya malaikat, bukan sembarang malaikat. Kendaraannya secepat kilat,
yang awal jenderalnya malaikat, maka jarak yang begitu jauh bisa ditempuh cuma dalam waktu separuh malam. Oh Pak, oh, apalagi di zaman sekarang. Kalau manusia zaman dulu meragukan Isra Mi'raj masih boleh, masih wajar. Tapi sekarang di mana teknologi manusia sudah bisa membawa manusia naik ke bulan, betul? Apollo 11 sudah bisa membawa naik manusia ke bulan. Sekarang yang namanya pesawat ruang angkasa telah membawa manusia ke Mars, besok ke Jupiter, ke Pluto, planet yang paling jauh. Artinya apa? Manusia modern sudah melihat manusia bisa naik ke langit. Itu pun kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah manusia aku beri ilmu kecuali sedikit. Dengan ilmu sedikit saja manusia sudah bisa naik ke langit. Betul Bu? Betul. Oleh karena itu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad buat orang yang modern itu bukan sesuatu yang mustahil, tetapi sesuatu yang sangat rasional alias masuk akal. Paham Bu? Percaya Bu? Alhamdulillah. Tuh bab 1. Kita lanjutkan bab kedua, tafakur. Mau lanjut Bu? Mau minum dulu. Nah, airnya nih. Ini air apa Bu? Kopi, nggak ada kopi. Kopi nggak bisa goreng aja. Enggak, gue bercanda. Yang kedua tafakur. Apa tafakur Bu? Berfikir, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina. Jadi salah satu tujuan diberangkatkannya Nabi dalam rangka memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, agar Nabi tafakur, lebih yakin dengan keberadaan dan kebesaran Allah. Nah yang ketiga, sholat 5 waktu. Nah antara sholat dan tafakur ini memiliki korelasi yang sangat kuat, memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kenapa? Tanpa tafakur orang gak akan bisa sholat. Kenapa? Hanya dengan tafakur manusia bisa mengenal Tuhan. Hanya dengan yakin adanya Tuhan manusia bisa melaksanakan perintah Tuhan. Paham? Saya mau tanya, ini di desa apa namanya ini Pak? Bahari. Hah? Bahari. Saya mau tanya, ada nggak umat Islam di desa Bahari yang kagak sholat? Banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya Pak, ada nggak umat Islam di desa Bahari yang rajin maksiat? Banyak. Inna lillahi. Misalnya tukang mabuk-mabukan ada di sini. Tukang pasang pakong togel ada. Banyak. Inna lillahi. Hei, kenapa ada umat Islam nggak mau sholat tapi sebaliknya rajin maksiat? Tahu sebabnya Bu? Sebabnya ragu-ragu tentang keberadaan Allah. Karena dia ragu-ragu tentang surga dan neraka. Dia pikir apa iya deh Tuhan ada. Kalau Tuhan ada gue gak pernah lihat tuh. Apa iya deh ada surga dan neraka? Apa iya deh nanti kalau orang mati dibangkitkan, disoal, yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka? Apa iya? Saya belum pernah lihat tuh orang mati hidup lagi
membawa cerita tentang surga dan neraka? Ragu-ragu. Saya kasih tahu, penduduk bumi ini jumlahnya 6 miliar. Berapa? 6 miliar. Sepertiga dari penduduk bumi orang-orang komunis, orang-orang ateis. Mereka nggak percaya ada Tuhan, lantaran Tuhan nggak bisa dilihat dengan mata. Mereka bilang sesuatu yang nggak kelihatan sama dengan tidak ada. Orang yang begini gue bilang TOLOL alias goblok. Gimana nggak goblok coba? Dia bilang yang nggak kelihatan sama dengan nggak ada. Gue mau tanya, angin kelihatan nggak angin? Enggak, tapi ada kan? Ada angin. Mau lihat angin bukan pakai mata, goblok. Pakai kulit, tiup. Tuh, kipas, ada kan angin? Rasa manis, asam, pahit, ada nggak bu? Kelihatan? Enggak. Mau lihat rasa bukan pakai mata, goblok. Pakai lidah, betul? Dengar nih, tumpah air, you मुस्कुराई तुमने न जाने क्या सपने दिखाए. Suka lagu ini ya? Ab to mera dil jage na sokta hai kya karu hai kuch kuch hota hai. Apa itu bu? Lagu, suara. Saya mau tanya, suara kelihatan apa enggak? Enggak, tapi ada kan suara. Betul? Mau lihat suara bukan pakai mata, goblok, tapi pakai telinga. Begitu juga mau lihat Tuhan bukan pakai mata, goblok, tapi pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai akal, pakai akal, pakai goblok. Allah itu nggak bisa dipandang oleh mata, bu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tudhikruhul absar wa huwa yudhikul absar. Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan, tapi Allah maha menjangkau segala pandangan. Kenapa? Wa huwal latiful khabir. Allah maha halus. Kita manusia sombong, sok pengen lihat Tuhan, kentut aja lo nggak bisa lihat. Betul? Kentut aja lo nggak bisa lihat, sok pengen lihat Tuhan. Nanti pada hari kiamat, pada hari peradilan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia akan berhadapan dengan Tuhannya Allah Subhanahu. Tapi sekarang di dunia kita mengenal Allah bukan dengan pandangan mata, tapi dengan akal dan otak, akal dan pikiran. Oleh karena itu kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Tuh, perhatikan, fikirkan ciptaan Allah, jangan fikirkan zat Allah. Artinya apa? Kalau mau yakin bahwa Allah ada, tuh perhatikan ciptaannya, nanti kamu bakal kenal sama Allah. Fikirkan ciptaannya, nanti kamu bakal yakin bahwa Allah ada. Paham bu? Oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajak manusia agar menggunakan akalnya, memperhatikan ciptaannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah
wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari baina samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal berlayar di lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia, diturunkannya air dari langit, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati, ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi, dan terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Itu merupakan bukti bahwa Tuhan ada, bahwa Allah ada bagi orang yang berakal. Sudah yakin ada Allah? Sudah yakin ada Allah? Yakin ada Allah? Masih kendor? Hei umat Islam yang belum sholat, hei umat Islam yang masih rajin maksiat, hei umat Islam yang masih ragu-ragu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini Allah lebih mengkerucutkan masalahnya. Allah bertanya kepada kita, afara'aitum ma tahruthun? Tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Allah minta kita pikirkan pohon yang kita tanam, Bu. Mulai dari pohon hias, pohon-pohon sayuran, kol, tomat, wortel dan lain sebagainya, pohon buah-buahan, rambutan, jambu, nangka, kemudian banyak lagi duren dan lain sebagainya. Afara'aitum ma tahruthun? Coba kamu perhatikan pohon yang kamu tanam. Lalu Allah bertanya kepada kita, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon atau aku? Kata Allah. Siapa yang menumbuhkan pohon, Pak? Siapa yang menumbuhkan pohon, Bu? Allah. Kita kan manusia selama ini cuma pandai melempar biji jambu. Kita cuma pandai melempar biji rambutan, biji duren, biji duku. Setelah itu kita tidak pernah berpikir siapa yang menumbuhkan pohon-pohon buah itu, yang memberikan buah sepanjang tahun tanpa hitungan dan gratis, enggak bayar. Ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mata kita melek bahwa ada yang menumbuhkan pohon, agar mata kita melek, akal kita terbuka, ada yang menumbuhkan pohon, yaitu Tuhan Allah Subhanahu. Sudah yakin ada Tuhan? Hei manusia yang masih maksiat, hei manusia yang masih tidak sholat, hei manusia yang masih ragu-ragu tentang surga dan neraka, Allah mengajak kita berpikir agar yakin bahwa ada Tuhan. Kali ini firman Allah, ya ayyuhan nas, hai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'thi, kalau kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, in kuntum fi raibin minal ba'thi, kalau kamu ragu-ragu tentang surga dan neraka, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghah. Kata Allah, coba ngaca, coba perhatikan proses penciptaan dirimu. Kamu aku ciptakan pertama dari nutfah. Tahu nutfah, Bu? Sperma. Tahu sperma? Air mani. Tahu air mani? Anak kecil diam. Kata Allah, coba ngaca, coba perhatikan proses penciptaan diri kita. Kata Allah, aku ciptakan kamu hai manusia pertama dari air mani, kemudian air mani tadi aku proses menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi darah, thumma min mudghah, kemudian darah tadi aku proses menjadi daging, wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma, kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sesuai dengan yang aku kehendaki sampai waktu yang ditetapkan. Diukir mata buat melihat,
diukir telinga buat mendengar, dibuatkan bibir buat berkata-kata, dibuatkan paru-paru buat mengatur peredaran udara, dibuatkan jantung buat mengatur peredaran darah. Yang laki-laki dibikinin kelenengan, yang perempuan dibikinin empet-empetan. Setelah sempurna dibikinin kaki tangan. Tsumma nukhrijukum tifla, kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi. Pertanyaan Bu, Pak, siapa yang membuat bayi dari sperma menjadi manusia? Apakah Bapak? Pak, ente bikin anak nggak Pak? Hei, ente bukannya bikin anak, hei? Bukan. Kalau bukan Bapak, barangkali Ibu. Bu, berasa bikin anak Bu? Berasa. Lu males aja lu ya. Berasa. Maksud saya Ibu bukannya bikin mata anak Ibu. Bukan. Yang bikin kuping anak Ibu, tangan, kaki, bukan Ibu. Jantung, paru-paru anak Ibu, bukan Ibu yang bikin. Bukan. Lah Ibu tiap malam sibuk ngapain? Bukan Bapak, bukan Ibu yang bikin bayi. Jadi siapa yang bikin anak Bu? Siapa yang bikin manusia Bu? Allah Subhanahu. Sudah yakin ada Allah? Sudah yakin ada Allah? Alhamdulillah. Tuh namanya iman ya. Dari tafakur menghasilkan iman kepada Allah Subhanahu. Dan sekarang dimensi yang ketiga, mau dilanjutkan? Gua minum dulu. Panas Bu. Sama. Ini berkah, panas itu rezeki ya. Orang Jakarta, orang-orang kaya kalau mau keluar keringat pakai bayar 150.000. Kenapa? Karena dia di rumahnya AC, masuk ke mobil AC, masuk kantor AC. Akhirnya mau keluar keringat, dia pergi ke hotel bintang 5, masuk sauna. Tahu sauna? Ruang uap. Itu bayar 150.000 baru keluar keringat. Karena keringat itu adalah kotoran, lemak dan lain sebagainya, betul? Mesti dikeluarin. Nah kita sekarang berkeringat bayar nggak Bu? Gratis. Alhamdulillah. Keringat rahmat ya Bu. Dimensi yang ketiga, sholat 5 waktu. Hati-hati ini Pak ya Bu, sholat hati-hati, awas. Jangan sampai ada umat Islam nggak sholat. Ini ibadah sholat, ini ibadah yang sangat fundamental di dalam Islam. Coba lihat proses perintahnya saja luar biasa. Kalau perintah puasa, perintah ibadah haji, cukup Allah panggil Jibril. Jibril sini, turun ke bumi, temui Muhammad, katakan kepada Muhammad wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Tapi untuk sholat luar biasa. Jibril, yang namanya Muhammad angkat ke langit, bawa ke hadapanku ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Luar biasa. Oleh karena itu ibadah sholat tidak sama dengan ibadah yang lain. Sebentar lagi bulan puasa. Saya mau tanya Bu, di bulan Ramadan nanti boleh nggak orang nggak puasa? Nggak boleh. Boleh nggak Bu nanti di bulan Ramadan orang nggak puasa? Boleh ya. Kalau situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, boleh nggak puasa. Sebagaimana firman Allah, "Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa nanti di bulan Ramadan ada yang sakit atau di dalam perjalanan, boleh nggak puasa. Nanti diganti kalau sudah sehat, kalau sudah kembali ke rumah ya. Bahkan kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin.
Barang siapa yang sudah tua renta atau punya penyakit yang menahun yang nggak sembuh-sembuh, boleh nggak puasa seumur hidup, tapi bayar fidyah setiap 1 hari nggak puasa, kasih makan 1 orang miskin. Bagaimana kita sakit miskin pula, boleh nggak puasa, boleh nggak bayar fidyah, ya Bu. Jadi puasa boleh nggak puasa kalau sikonnya memang tidak memungkinkan. Begitu juga ibadah haji, Pak. Berdosa nggak orang Islam nggak naik haji, Pak? Tidak berdosa kalau memang tidak punya kemampuan secara ekonomi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Wajib pergi haji bagi yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Kalau nggak punya duit nggak berdosa, ya Bu. Tapi lain dengan ibadah sholat, Pak. Bapak punya duit kek, miskin kek, wajib sholat. Sehat kek, sakit kek, wajib sholat. Jangankan baru pusing-pusing sedikit, Bu. Jangankan baru masuk angin, mules-mules sedikit. Seandainya kita baru tabrakan kereta api, putus kedua tangan kita, putus kaki kita, tapi selama kesadaran masih ada, wajib sholat. Masya Allah. Ya Allah, saya nggak bisa sholat berdiri, kaki saya putus, wajib sholat. Nggak bisa berdiri, silahkan sambil duduk. Ya Allah, saya juga nggak bisa sholat sambil duduk, pinggang saya putus, oh wajib sholat. Nggak bisa duduk, silahkan berbaring. Seperti itu wajibnya sholat. Jangankan dalam keadaan aman, lagi perang kata Allah, wa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu dalam keadaan perang, dalam keadaan takut kepada musuh, tetap wajib sholat walaupun sambil berlari ataupun sambil berkendaraan. Begitu hebatnya, begitu fundamentalnya sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah identitas keislaman manusia. Sholat adalah manifestasi keimanan manusia. Kalau ada seorang manusia mengatakan saya beriman kepada Tuhan, tapi dia tidak sholat, gombal, bohong besar, betul? Nah, dan juga identitas manusia. Contoh, kalau di dunia identitas keislaman manusia cukup dengan KTP, betul? Nama solehin, pekerjaan tukang ojek, agama Islam, kata siapa? Kata KTP, ya, kata Pak Lurah. Nama Zulaikha, pekerjaan tukang rujak, kata siapa? Agama Islam, kata siapa Islam, Bu? Kata KTP, kata Pak Lurah. Nanti kita mati ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, namamu siapa? Zulaikha. Apa agamamu? Islam. Mana buktinya? Oh, saya nggak bawa KTP, ya Allah. KTP di akhirat nggak laku, paspor di akhirat nggak laku, identity card di akhirat nggak laku. Lalu apa yang membuktikan keislaman seorang manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumil qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Nanti umatku dipanggil pada hari kiamat, dia ada tanda, ada bukti dari bekas wudhu. Jadi bekas wudhu itulah bukti keislaman manusia di akhirat. Bahkan kata Nabi, farqum bainal muslim wal kafir as-salah. Yang membedakan orang Islam dan orang kafir nanti di akhirat adalah sholat. Walaupun nama kita sama dengan nama Nabi, nama kita Muhammad bin Abdullah, tapi kalau tidak sholat, nanti di akhirat akan digolongkan ke dalam golongan orang kafir. Walaupun nama kita sama dengan istri Nabi, Siti Khadijah, tapi kalau kita nggak sholat, nanti di akhirat tidak ada bukti bahwa kita Islam. Na'udzubillahi min. Ini yang pertama. Sholat adalah identitas keislaman seorang manusia. Yang kedua,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yus'alul 'abdu yaumil qiyamah min 'amalihi salatuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama-tama akan diperiksa dari amal seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah salatnya. Ibu nggak bakal ditanya siapa suami ibu, berapa anak ibu. Bapak nggak akan ditanya apa jabatanmu, berapa hartamu, berapa istrimu. Tapi yang pertama akan disoal adalah salatmu. Fa'in tuqbilat minhu salatuhu tuqbilat sairu amalih. Kalau dia salat, maka seluruh amal yang lain diterima. Kalau ada orang salat 5 waktu, pergi haji, hajinya sah, dapat pahala. Dia puasa, puasanya sah. Dia sedekah, sedekahnya tercatat sebagai pahala. Bahkan cuman senyum doang, tersenyum saja sama orang lalu yang kita nggak kenal, kalau sholat tercatat sebagai pahala. Tapi sebaliknya, wa idruddat minhu salatuhu rudda sairu amalih. Kalau tertolak sholatnya, nggak sholat dia, maka tertolak seluruh amalannya. Ada orang pergi haji tiap tahun, nggak sholat, nggak sah hajinya. Ada orang tiap bulan Ramadan puasa sebulan penuh, tapi tidak sholat, tidak sah puasanya. Itu bukan ibadah, tapi diet alias ngurusin badan. Berapa banyak orang kafir juga nanti di bulan Ramadan yang ikut puasa, betul? Dia ikut puasa pagi sampai maghrib nggak puasa, baru maghrib nanti dia makan. Ini bukan ibadah. Kalau nggak sholat bukan ibadah. Kalau tidak sholat, puasa tidak sah. Betul? Betul. Anda sedekah 100 juta kayak tiap hari kasih orang miskin, Anda cuma dapatkan dari manusia dan ucapan terima kasih dari manusia. Di sisi Allah tidak tercatat sebagai pahala. Na'udzubillah min. Nih, yang kedua. Dan yang ketiga, manusia yang perlu kepada salat, bukan salat yang perlu manusia. Kenapa? Hanya dengan salat. Saya tekankan sekali lagi, hanya dengan salat manusia akan bisa hidup selamat dan bahagia dari dunia sampai akhirat. Tanpa salat, setinggi apapun jabatan manusia, tanpa salat sebanyak apapun harta manusia, dijamin kagak bakal selamat, dijamin tidak bakal bahagia di dunia apalagi di akhirat. Percaya nggak? Orang kalau nggak sholat tidak akan terbatas daripada perbuatan maksiat. Karena sholat ini sholat tan'anil fahsyai wal munkar. Sholat itu akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan betul. Artinya apa? Kalau orang nggak sholat, dia bisa mabuk-mabukan. Orang mabuk ini nggak bakal selamat. Hei mabuk, perhatikan. Anda kalau masih mabuk kagak bakal selamat dari dunia ini. Anda, paru-paru Anda, jantung Anda, lambung Anda, organ tubuh Anda satu saat akan terserang penyakit. Pasti akan kena penyakit, betul? Apalagi yang namanya sekarang penyakit, ya Allah Bu, sehat mahal Bu. Berobat operasi jantung baru-baru ini teman saya, karena masih muda suka mabuk-mabukan, di masa tua jantungnya terserang penyakit jantung, ya. Operasi jantung kemarin 200 juta. Masya Allah. Makanya orang kita kalau udah susah, udah miskin, jangan mabuk-mabukan. Kalau jantung, paru-paru kita terserang mahal Bu, ratusan juta, betul? Orang nggak sholat dia bakal berzina, penzina nggak bakal selamat. Satu saat dia bakal kena penyakit, misalnya penyakit raja singa, sifilis, penyakit AIDS yang mematikan, betul? Orang nggak sholat bisa mencuri, orang pencuri nggak bakal selamat, dia bakal digebukin rakyat, bakal masuk penjara. Orang nggak sholat bisa berbuat maksiat macam-macam, dan di dunia bisa dibuktikan tidak selamat dan menderita, betul? Yang banyak duitnya nggak sholat tuh lihat. Kemarin ada konglomerat lompat dari tingkat 56 bunuh diri, masih ingat? Masih ingat? Padahal duitnya triliunan Bu, ya.
konglomerat matinya bunuh diri, lompat dari tingkat 56. Dan pada hari yang sama di Korea, direktur mobil Hyundai juga bunuh diri, padahal dia konglomerat, lompat dari tingkat 21. Kenapa? Ini indikasi bahwa mereka kena penyakit stres. Penyakit stres. Kenapa mereka kena penyakit stres? Karena banyak persoalan hidup yang tidak punya jalan keluar. Banyak problematika kehidupan yang tidak mendapat solusi alias jalan keluar. Tapi bagi orang yang salat dijamin tidak akan kena penyakit stres. Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang salat, yang bertakwa kepada Allah, akan selalu aku berikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, dijadikan segala urusannya menjadi mudah, Bu. Ngurus ini mudah, itu gampang, enggak ada kesulitan hidup, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu. Itu baru di dunia diberikan kemudahan hidup, diberikan rezeki, diberikan jalan keluar, diberikan kebahagiaan. Nanti belum lagi di akhirat akan diberikan surga Allah Subhanahu. Ini jadi nggak ada cara lain. Siapa yang mau selamat bahagia di dunia sampai akhirat, tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Apalagi zaman sekarang ya Bu ya. Zaman sekarang ini Masya Allah, pengaruh negatif globalisasi itu yang masuk lewat televisi mengerikan, mengancam moralitas bangsa, mengancam keutuhan akidah umat Islam. Apalagi perempuan, coba lihat yang namanya di televisi sekarang perempuan, ya Allah udah macam-macam Bu. Dulu yang namanya you can see, tahu you can see, baju tangan buntung nggak boleh di televisi, haram. Tapi sekarang lihat, udah terbiasa dengan tangan buntung ditingkatkan. Perempuan sekarang cuma pakai baju setali, kiri kanan pakai kabel kecil sekali. Ini haram, ini nggak biasa. Tapi mereka bikin agar umat Islam menjadi terbiasa dengan dosa. Terus tiap malam ditayangkan perempuan pakai baju setali, akhirnya umat Islam terbiasa melihat wanita pakai baju setali.